Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi yaitu motivasi, kepuasan, dan kepemimpinan karyawan. Di sini saya bersama dengan dua teman saya yang lain, yaitu yang pertama ada M. Fatria Iza Asidik dengan NPM 2411021045. Lalu ada Mahida Resa Destia dengan NPM 2451021010. Dan kemudian saya sendiri yaitu Umi Saada dengan NPM 2411021103. Baik, lanjut saja kepada pemateri pertama yaitu M. Fatria Azidik. Saya persilahkan. Materi pertama, bentuk perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah pola tindakan anggota organisasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi efektivitas organisasi. Perilaku kontraproduktif adalah perilaku yang mengurangi kinerja organisasi. Ketidakhadiran adalah contoh perilaku kontraproduktif. Materi yang kedua, perbedaan individu antar karyawan. Perbedaan individu yang menjadi ciri seorang menjadikan orang tersebut unik dibagi dua, yaitu personality dan kecerdasan emosional. The Big Five personality traits: 1. Agreeableness, 2. Conscientiousness, 3. Emotionality, 4. Extraversion, 5. Openness. Kecerdasan emosional atau kecerdasan emosional IQ mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki keterampilan sosial, sadar diri, mampu mengelola emosi, mampu memotivasi diri sendiri, dan mampu mengekspresikan empati terhadap orang lain. Materi yang ketiga, mencocokkan orang dengan pekerjaan. Yang pertama, kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki oleh seorang karyawan mengenai apa yang akan dia sumbangkan kepada suatu organisasi, disebut sebagai kontribusi, dan apa yang akan diberikan organisasi kepada karyawan tersebut, disebut sebagai bujukan. Lalu teori klasik. Dalam teori klasik, diasumsikan bahwa pekerja dimotivasi hanya oleh uang. Dalam bukunya The Principles of Scientific Management, 1911, insinyur industri Frederick Taylor mengusulkan cara bagi perusahaan dan pekerja untuk mendapatkan manfaat dari pandangan motivasi di tempat kerja. Lalu ada teori perilaku awal. Pada tahun 1925, sekelompok peneliti Harvard memulai penelitian di Hawthorne Works dari Western Electric Company. Tujuan mereka adalah untuk menguji hubungan antara perubahan lingkungan fisik dan output pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu kepada pemateri kedua, yaitu Mahida Resa Destia. Saya persilahkan. Teori abad 20. Yang pertama, teori X dan Y. Douglas McGregor menyimpulkan teori X suatu pendekatan manajemen yang didasarkan pada keyakinan bahwa orang harus dipaksa menjadi produktif, karena pada dasarnya mereka malas, tidak bertanggung jawab, dan tidak kooperatif. Yang kedua, teori Y. Suatu pendekatan manajemen berdasarkan keyakinan bahwa orang ingin menjadi produktif karena mereka secara alami energik, bertanggung jawab, dan kooperatif. Yang ketiga, model hierarki kebutuhan manusia. Teori motivasi menggambarkan 5 tingkat kebutuhan manusia dan berpendapat bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Slide selanjutnya yaitu strategi untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama, penguatan atau modifikasi perilaku. Mengendalikan dan memodifikasi perilaku karyawan melalui penggunaan penghargaan dan hukuman yang sistematis untuk perilaku tertentu. Yang kedua, teori penetapan tujuan. Metode berdasarkan tujuan atau MBO yaitu melibatkan manajer dan bawahan secara kolaboratif untuk menetapkan tujuan dan mengevaluasi kemajuan. Yang ketiga yaitu tim manajemen perusahaan. Memberikan tanggung jawab kepada karyawan secara individu untuk menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Slide selanjutnya, kepemimpinan dan motivasi. Kepemimpinan berarti proses dan perilaku yang digunakan untuk memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi untuk bekerja mencapai tujuan. Berikut contoh tokoh-tokoh sejarah yang berpengaruh seperti Winston Churchill, Abraham Lincoln, dan Martin Luther King.
3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya otokratis, yang kedua gaya demokratis, dan yang terakhir gaya hujan biaya. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua. Lalu materi berikutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Materi berikutnya yaitu adalah materi tentang pendekatan terhadap kepemimpinan. Satu yaitu ada pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini seperti pendekatan melalui kecerdasan, dorongan, motivasi, kejujuran, integritas, dan kepercayaan diri. Hal-hal tersebut memberikan potensi untuk kepemimpinan yang efektif. Lalu yang kedua ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku yaitu bentuk dasar perilaku kepemimpinan, yaitu berorientasi pada tugas yang berfokus pada kepemimpinan. Tugas itu harus dilakukan untuk mencapai tujuan penting. Lalu yang ketiga ada pendekatan situasional. Pemimpin perlu menyesuaikan gaya dan strategi berdasarkan kondisi yang ada, termasuk karakteristik tim, tugas yang dihadapi, dan lingkungan organisasi. Materi selanjutnya yaitu tren terkini dalam kepemimpinan. Terdiri dari berbagai subbab. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengenali kebutuhan akan perubahan, untuk menciptakan visi dan melakukan perubahan tersebut, dan melaksanakan perubahan secara efektif. Contohnya Mark Zuckerberg, yaitu pendiri Facebook, yang menunjukkan kepemimpinan transformasional. Lalu yang kedua yaitu kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang didasari pada diri individu itu sendiri, di mana pemimpin menggunakan daya tarik pribadi dan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya. Lalu yang ketiga yaitu ada gender dan kepemimpinan. Seorang perempuan biasanya memimpin cenderung demokratis dan suportif, sementara laki-laki lebih otokratis. Lalu yang keempat ada kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya merujuk pada kemampuan pemimpin untuk mengelola dan memimpin tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Lalu yang kelima ada kepemimpinan strategis. Adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan dan pelaksanaan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang keenam ada kepemimpinan etis. Adalah pendekatan yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan prinsip etika dalam proses kepemimpinan yang memimpin secara etis. Lalu yang ketujuh adalah ada kepemimpinan virtual. Kepemimpinan virtual adalah di mana pemimpin mengelola tim tidak berinteraksi secara langsung, namun melalui media teknologi seperti video call atau Zoom dan email dan lain-lain. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami dengan materi motivasi, kepuasan, dan kepemimpinan karyawan. Jika ada salah kata dari kelompok kami minta maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.